Seperti kita tahu, kalau Piala AFF tahun ini adalah ajang Piala AFF pertama bagi Rafael Struijk. Banyak hal-hal berbeda yang dirinya rasakan ketika bermain di piala ajang terbesar di Asia Tenggara tersebut. Salah satunya ya tadi, kerasnya tekstur lapangan kebanggaan timnas Myanmar, sekeras permainan mereka yang gerusak-gerusuk. Bahkan yang buat Rafael Struijk geleng-geleng kepala ketika Marcelino Ferdinand kena tendangan keras dari bek Myanmar. Lantas, banyak fans Indonesia yang tak merelakan para pemain senior mereka untuk bermain di Piala AFF ini. Di sisi lain, melihat permainan keras yang ditunjukkan oleh para pemain Myanmar kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan membuat media-media asing semakin menyoroti kerasnya permainan Piala AFF dan kemungkinan akan viral di Eropa. Karena seperti kita tahu, kalau timnas Indonesia sekarang sedang menjadi sorotan media-media internasional karena banyak pemain mereka yang bermain di luar negeri, dan Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk salah satunya. Maka nggak heran kalau gerak-gerik para pemain itu akan mendapatkan banyak sorotan media-media asing, termasuk permainan kotor yang dilakukan tim-tim dari ASEAN nantinya. Ya, apresiasi sebesar-besarnya layak diberikan atas perjuangan di match perdana Piala AFF 2024. Bagaimana enggak gitu loh. Pakai skuad paling muda di turnamen ini sekaligus menjadi match pertama di kandang lawan, bagaimana enggak grogi. Dan hal itu bisa kita lihat di babak pertama, di mana para pemain kita tampak grogi dan kesulitan mengembangkan permainan. Tak hanya itu saja, permainan kungfu yang ditunjukkan oleh Myanmar membuat para pemain kita sempat shock. Namun hal itu wajar terjadi, apalagi ini adalah match pertama. Para pemain butuh waktu untuk menyesuaikan diri kembali. Namun di babak kedua, apa yang dikhawatirkan fans timnas Indonesia justru berujung pada senyum kebahagiaan, terutama setelah Sintayong memasukkan para pemain-pemain intinya, seperti Rafael Struijk dan juga Asnawi Mangkualam. Dia juga mengubah skema permainan dengan formasi andalannya dan menempatkan Doni Tri Pamungkas di posisi aslinya, sehingga hal wajar kalau di babak kedua timnas Indonesia menunjukkan permainan yang cukup berbeda. Mereka tampil lebih percaya diri dalam bertahan maupun menyerang. Bahkan lewat skema lempar lembing Pratama Arhan, Asnawi akhirnya memecahkan kebuntuan dan skor 1-0 menutup laga tersebut. Reaksi Rafael Struijk main di AFF pertama kali. Seperti kita tahu, kalau Piala AFF tahun ini adalah Piala AFF perdana bagi Rafael Struijk. Dia jelas cukup kaget dengan suasana ajang piala paling bergengsi sejagat raya ini yang cukup mencekam. Bagaimana enggak gitu loh. Baru pertandingan perdana aja mainnya sudah kayak sepak bola kampung gitu. Kaki di kepala, kepala di kaki. Dan yang cukup membuat shock ketika Marcelino Ferdinand di-smash kepalanya dengan begitu keras. Dan hal itu jelas tak mencerminkan permainan sepak bola sejati yang selalu respect kepada semua lawan. Ini benar-benar di luar dugaan dan boleh dikatakan kalau Piala AFF adalah tarkam versi resmi. Meski begitu, Rafael Struijk ingin membawa Indonesia menjuarai Piala AFF tahun ini. Apalagi saat dirinya tahu kalau timnas Indonesia belum pernah menjadi juara satu kali pun. Instagram Myanmar ramai dirujak netizen. Sementara itu, akun Instagram resmi timnas Myanmar mendadak diserbu supporter Indonesia.
Gelombang komentar dari warganet tanah air ini muncul saat pertandingan antara Timnas Indonesia dan Myanmar di Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Tuwuna, Yangon. Dalam pertandingan tersebut, Myanmar dianggap memainkan gaya permainan yang cenderung brutal oleh para pendukung Indonesia. Hal ini memicu emosi para supporter yang langsung meluapkan kekesalan mereka di kolom komentar akun Instagram Timnas Myanmar. Mereka menganggap permainan Myanmar lebih mirip pertandingan tarkam dibandingkan sepak bola profesional. Komentar pedas pun membanjiri unggahan terbaru di akun Instagram Timnas Myanmar. Dapat sorotan media Eropa. Sementara itu, kemenangan atas Myanmar dengan skuad U22 membuat salah satu media Eropa, Euronews TV, terus menyoroti perkembangan Timnas Indonesia. Terutama sejak dipegang oleh orang-orang yang benar dan mengerti sepak bola, termasuk mendatangkan Sintayong dan banyak pemain keturunan dari Eropa. Skuad Garuda terus mengalami peningkatan performa yang mengesankan. Bahkan mereka kini menjadi salah satu tim Asia yang menunjukkan perkembangan yang paling pesat. Kedatangan Sintayong sangat berpengaruh besar. Menurut saya, dia menambah banyak pengalaman. Kita tahu tentang waktunya di tim nasional Korea Selatan, apa yang bisa dia lakukan di sana. Dan saat pertama kali masuk bersama Timnas Indonesia, dia sangat bagus dalam mendatangkan banyak pemain muda. Jadi, dia tidak takut untuk mengeluarkan beberapa pemain tua yang ada di sana dan menyegarkan skuad serta memberikan mereka kepercayaan diri untuk tumbuh dan berkembang, ujar media tersebut. Dan sekali lagi, terlepas dari apapun, apa yang ditujukan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 sudah sangat baik. Meski lawan bermain kungfu, namun para pemain kita tetap bisa mengontrol emosinya dan tak mudah terpancing lawan. Dan itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain Eropa. Karena emang pemain kita sudah mengarah ke sana dan gak stuck di level ASEAN, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.